misalnya bahasa Inggris itu dari mana? Dari Alor atau dari mana? Dari Jawa. Nah, Pak Guru harus tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa orang Inggris atau bahasa negara Inggris. Nah, negara Inggris itu ada di benua Eropa. Oh, jauh sana. Mungkin belasan jam dari sini. Kalau kita dengan pesawat belasan jam. Itu ada di negara Inggris di Eropa Barat. Ibu kotanya London. Nah, London tuh pernah pernah lihat ibu kota. Nah, itu negara Inggris ibu kota. London. Nah, bahasa Inggris itu ada dua standar. Pak Guru mau kasih tahu dua standar itu uh, dua standar itu bagaimana? Itu dua standar itu yang orang di seluruh dunia pakai. Sebenarnya bahasa Inggris itu dia macam-macam. Ada beberapa jenis. Cuma ada dua jenis saja yang diakui. Dua jenis saja uh, yang berstandar internasional. Ada bahasa Inggris Raya, Inggris asli yang ibu kota London. Ada bahasa Inggris Amerika. Tapi pada dasarnya bahasa Inggris itu satu, yaitu dulu dari Inggris itu sendiri. Kenapa ada Inggris Amerika? Nah, Inggris Amerika itu dipakai karena dulu negara Inggris menjajah negara Amerika. Setelah itu, akhirnya setelah Amerika merdeka, orang Amerika mulai buat kelompok bahasa sendiri. Aku pakai bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata, beberapa uh, logat yang dong pakai dong gaya sendiri. Kayak kita bahasa Kelong, ya kita bahasa Kelong, kita pilih kita orang Kelong, kita pilih jajah orang Pantai. Setelah orang Pantai merdeka, orang Pantai itu orang Pantai pakai kita bahasa Kelong ini. Nah, dijadikan dong bahasa tuh. Tapi nanti dong ubah-ubah sedikit. Nah, sama juga ada bahasa Inggris. Tapi itu nanti kita akan belajar lebih dalam Pak Guru bisa. Tapi Pak Guru harus tahu untuk asal usul bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu orang biasa bilang bahasa internasional. Bahasa internasional. Nah, kenapa bahasa internasional? Karena bahasa Inggris ini digunakan di semua negara. Nah, ketika anak-anak nanti keluar ke Australia atau pokoknya keluar dari Indonesia, keluar dari negara Indonesia ke luar negeri, bahasa Inggris dipakai. Bahkan orang dari luar datang pun tidak pakai kita bahasa keluar, bahasa Inggris. Nah, berarti kita harus tahu. Nah, kenapa bahasa Inggris ini disebut bahasa internasional? Karena dulu negara Inggris itu menjajah. Kalian tahu jajah? Jajah itu pokoknya jadikan orang itu tidak punya hak lagi. Nah, orang suruh-suruh apa nih ikut-ikut saja. Ada dong hasil dong bukan miri dong bukan nari dong bisa. Pokoknya yang ada tuh hanya kita kenapa saja. Begitu. Jadi negara Inggris itu jajah banyak negara di seluruh dunia. Nah, di sini ada 94 negara. 94 negara termasuk dulu Inggris pernah datang jaga di Indonesia juga. Nah, jadi di situ anak-anak bisa lihat. Jadi salah satu alasan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional karena di era penjajahan Inggris menjadi negara dengan jumlah jajahan terbanyak. Artinya negara Inggris paling banyak menjajah banyak negara. Ada 94 negara. Jadi ada Malaysia, ada Singapura, ada Hong Kong, ada Australia, ada Amerika, ada ya Afrika Selatan, dan ada banyak negara lagi, masih terlalu banyak. Kalau Pak Guru tulis di sini, nanti kertas jadi habis. Jadi Pak Guru tulis. Jadi itu sebabnya bahasa Inggris disebut bahasa internasional karena negara Inggris dulu pernah menjajah paling banyak negara, ada 94 negara. Ada di sini yang Pak Guru tulis ada Singapura, ada Australia, Amerika Serikat, ada Hong Kong, ada Malaysia, ada Afrika Selatan dan lain-lain. Jadi banyak sekali negara dijajah. Jadi terus bagaimana? Jadi saat Inggris jajah negara-negara 94 itu, orang Inggris itu kasih ajar dong bahasa. Kalian pakai kita bahasa saja. Kenapa? Supaya nanti dalam komunikasi lomba ngomong setiap hari itu mudah. Begitu kan? Dong bahasa dong. Kalau misalnya kita kasih ajar dong bahasa, nanti misalnya dia omong suruh baca materi di kertas, nanti nona ambil gelas bukan saya. Itu kan tidak pas toh. Ya. Nah, gitu. Jadi dong harus kasih ajar dong bahasa. Gitu. Jadi pas dong belajar dong dikasih ajar bahasa supaya nanti masyarakat yang dong belajar orang-orang dong belajar itu pakai dong bahasa.
supaya nanti kita ngomong mudah begitu. Nah, jadi di situ itu untuk itu asal usulnya jadi ada 94 negara. Ini nanti kalau anak-anak yang masih sekolah nanti Pak Guru Ibu Guru di sekolah tanya, kenapa bahasa Inggris disebut bahasa internasional? Karena dulu negara Inggris itu paling banyak menjajah negara-negara di dunia. Ada berapa negara? Ada 94 negara. Nanti nonton terus. Kira-kira negara-negara apa saja? Nah, kalian bisa sebut. Ada Singapura, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Hong Kong, ada Malaysia, ada apa? Australia, Amerika Serikat, terus ada Afrika Selatan dan ada beberapa, masih ada puluhan negara lain. Ya. Oke. Nah sekarang Pak Guru lanjut. Tapi Pak Guru mau tanya dong, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Alisa atau Nona di belakang? Nona di belakang kelas berapa? Kelas 7 SMP. Oh, SMP. Baru Pak Guru datang ke kelas SMP. Oh, ya. Nah, ada yang mau tanya? Yang laki-laki mungkin ada yang mau tanya atau Pak? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Di sini kita belajar tentang abjad. Abjad itu dalam bahasa Inggris alfabet. Di situ Pak Guru tulis di secara umum di dalam tanda kurung. Ya. Jadi dalam tanda kurung itu di secara umum. Nah, kita langsung saja. Tapi Pak Guru yakin mungkin ada yang di sini tahu ABC sampai Z di bahasa Inggris. Tapi kita belajar ulang lagi karena ada beberapa adik yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Nah, kita mulai dari huruf A. Kalau A itu orang Inggris bilang A. Kalau B, B. Kalau C, C. Kalau D, D. Kalau E, E. Kalau F, F. Kalau G, G. Kalau H, H. H. Jadi ada bunyi cah di belakang. H. Bukan H saja, tapi H. H. Kenapa kalian ulik-ulik sedikit? Orba. H. Kalau I, kalau J, kalau K, kalau L, M, kalau K itu K. Jadi oke, gitu ada. Oke. Kalau huruf N, kalau huruf O, kalau huruf P, nah itu orang Inggris biasa bilang P. Jadi bukan P saja tapi P. Bukan P tapi P. Oke, kalau Q. Kalau huruf R, ya. Bukan maki-maki yo. Ya. Bukan. Nah, jangan bilang ini Pak Guru ajar kita maki-maki di kelas. Kira nanti Pak Guru pulang berontokan. Pak Guru dari tahanan ini ajar anak maki-maki. Oke, kita lanjut lagi. Kalau S, kalau T, T. Nah, kalau U, kalau V, V. Bukan B ya, jangan B jadi. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikut ada W, X, Y, Y itu bukan nade, begitu Y. Tapi oke, yang berikut Z, G atau Z, Z. Jangan bilang Z tuh, jangan. Z atau G. Kalau huruf R itu R. Kalau R itu maki-maki. R. Nah, nanti pulang dong latihan. Pak Guru yakin dong pasti. R. T. Kalau T itu T. Kalau P itu T. Kalau K itu K. R itu R.
Harus latihan, nanti pulang dong latihan. Nanti dong bisa latihan. Jadi anak-anak harus latihan gitu supaya kenapa latihan begitu? Kayak misalnya ya supaya nanti kayak misalnya nanti kalian bisa bilang hi kalau hi kalau kalau nanti kalian bisa bilang hey. Ada lagi yang lebih sulit lagi. Itu kan misalnya kalian ada yang di sini tahu bahasa Inggris ikan. Ikan itu bahasa Inggris. Horbina. Itu yang berapa? Fish. Nah itu karena ada huruf SH di belakang, kita tidak boleh bilang fish. Kalau fish itu dia berarti damai. Nah itu kan begini damai. 2 jari begini damai. Nah cara ngomongnya, cara yang benar itu fish. Jadi ada bunyi HSH fish. Sudah tahu fish. Fish beda dengan fish. Jadi kita bingung sendiri. Kayak ke toko, bukan shop. Jadi toko itu toko dengan toko sedikit melenceng. Jadi ini ikan, toko itu shop. Nah ini cara bacanya fish. Kalau ini cara bacanya shop. Bukan shop. Kalau ini fish. I want to buy fish. Saya mau beli ikan di pasar Senggol. Senggol market. Nah, pasar itu market. Jadi pasar itu dalam bahasa Inggris terbalik. Bukan senggol, bukan market senggol, tapi senggol market. Jadi ini fish. Senggol market. Jadi kita harus latihan, nanti pulang latihan. Kalau dulu kita latihan, jadi di tengah jalan latihan. Jadi latihan terus supaya kita mulut dan tidak ingat. Oke, jadi itu abjad kita belajar tadi. Nah di situ ada catatan yang Pak Guru kasih. Huruf W itu diucap W. Kenapa? Karena hurufnya itu sama seperti huruf U. Nah jadi anak-anak huruf W ini dalam bahasa Inggris disebut W. Itu sama kayak huruf U, kedua huruf U toh? Ya. Nah kedua huruf U. Nah dalam bahasa Inggris U itu cara omong U. Karena ada 2 U, maka kita bilang double. W. Kan kita biasa dalam bahasa Indonesia kita mau ikat kayu atau apa, ya, tolong kasih double ya, ikat ke double ya, artinya ikat 2 kali, berlapis, double. Nah dalam bahasa Inggris double itu cara omongnya double. Nah double itu kita biasa pakai dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Inggris. Double. Cara tulisnya double. Cara bacanya double. Jadi W. U ada 2. U dipenuh. Dipenuh ke U, dipenuh ke double. W. Bukti huruf W. Ya, nah. Ya. Oke. Terus yang tadi kan ikan ada yang bilang fish. Nah fish itu di cara tulis ini. Ya, itu artinya damai. Biasa tanda jari begini. Fish damai ya. 2 jari ini itu bisa damai, bisa juga kemenangan. Ini sebenarnya tanda kemenangan. Ini berasal dari bentuknya sama seperti huruf V. Sama seperti huruf V, toh? Itu artinya kemenangan. Kemenangan itu bahasa Inggrisnya
victory. Victory ini artinya kemenangan. Victory. Jadi victory ini artinya kemenangan, makanya disingkat V. V itu jadi dulu zaman perang itu, masa perang itu orang kasih tanda ini artinya kita sudah menang, damai dan tembak-tembak sudah.